Pak, saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang pelajaran agama dan budi pekerti. Baik nak, topik apa yang ingin kamu diskusikan dengan saya? Saya ingin berdiskusi tentang subtema yang diberi judul Mengembangkan Budaya Kehidupan. Ada pula buku lain yang memberi judulnya Membela Kehidupan. Pertanyaan saya Pak, apa artinya budaya kehidupan? Budaya kehidupan adalah mentalitas, kebiasaan, atau pemikiran yang senantiasa berjuang atau berusaha merawat dan memelihara kehidupan. Lawannya adalah budaya kematian, yaitu segala bentuk tindakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang membuat nyawa manusia terancam hilang. Oh, gitu ya Pak. Sebelum lebih lanjut diskusi, kita harus memahami bahwa subtema ini berhubungan dengan subtema sebelumnya. Dalam subtema yang lewatkan, kita membahas martabat luhur pribadi manusia, yang diberikan Allah sejak awal sehingga melekat abadi dalam diri setiap orang. Nah, salah satu upaya meluhurkan martabat manusia adalah memelihara dan menjaga hidup atau nyawa. Upaya terbaik untuk merawat kehidupan adalah mengembangkan budaya kehidupan. Maka, tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini adalah para siswa mampu, 1. Mengidentifikasi berbagai tindakan yang mengabaikan budaya kehidupan dalam masyarakat. 2. Menjelaskan contoh-contoh budaya kematian dan dampaknya bagi korban. 3. Menjelaskan makna budaya kehidupan. 4. Menjelaskan ajaran gereja tentang mengembangkan budaya kehidupan. 5. Menyebutkan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan budaya kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. 6. Merefleksikan sikap dan tindakannya terkait upaya mengembangkan budaya kehidupan. 7. Melakukan usaha untuk mengembangkan budaya kehidupan. Jadi, mengapa budaya kehidupan harus dikembangkan? Mengapa hidup harus dibela Pak? Hidupmu tidak berasal dari dirimu. Tak seorang pun menciptakan hidupnya sendiri dan tak ada orang yang memilih untuk dilahirkan. Ia semata-mata menemukan dirinya hidup. Berada di dunia ini bukan rencana atau rancangan pribadi. Dengan demikian, hidup bukan milik manusia. Namun, hidup manusia tidak ada dengan sendirinya, bukan kebetulan atau terjadi secara spontan. Ada yang menciptakan hidup manusia. Dialah pemilik yang menjadi sumber hidup itu sendiri. Maka, karena hidupmu bukan milikmu, kamu tidak berhak melenyapkannya dengan alasan apapun. Mengapa Bapak mengatakan hidupku bukan milikku? Mengapa aku tidak berhak atas hidupku? Bukankah hidup adalah hak setiap orang sehingga aku berhak atas hidupku? Jangan salah memahaminya. Kepada kita diberi hak untuk hidup, bukan hak atas hidup. Hidup kita bukan jasa atau buah usaha kita. Itu pemberian Tuhan. Karena itu, kita harus memperlakukan hidup seturut kehendak Tuhan, bukan sesuai keinginan kita. Kita terikat dengan pencipta kita. Maka keinginan kita terhadap diri kita tidak boleh melenceng dari keinginan Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Oh, gitu ya Pak. Saya paham sekarang. Kalau gitu, hidup itu justru tanggung jawab kita ya. Bukan hanya hidup kita sendiri, tetapi juga hidup sesama kita. Sayangnya, di tengah masyarakat, kita justru sangat mudah menemukan praktik-praktik yang tidak menghargai hidup. Marak terjadi kebiasaan yang berlawanan dengan budaya kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pembunuhan, perang, teror, mabuk, balap liar, merokok, ugal-ugalan di jalan raya, makan tidak teratur, tidur tidak teratur, buang sampah sembarangan, dan sebagainya. Meski sebagian tidak secara langsung menghilangkan nyawa, tindakan tersebut berpotensi membuat hidup lenyap. Di buku Spirit, ada beberapa contoh tindakan yang disebut-sebut memuja budaya kematian. Bisa Bapak jelaskan? Aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Umumnya pelaku aborsi adalah orang-orang yang tidak menghendaki kehamilan dan mereka yang jatuh ke dalam pergaulan bebas. Mereka seringkali dibantu oleh petugas kesehatan yang tidak bertanggung jawab. Korbannya adalah janin yang sedang menjalani proses pertumbuhan sebagai pribadi manusia di rahim ibunya. Apakah janin dalam kandungan sudah dianggap sebagai manusia? Bukankah mereka belum lahir? Iya, gereja mengajarkan, kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat. Itu tertulis dalam Gaudium et Spes, artikel 51.
Manusia dalam kandungan memiliki martabat yang sama seperti manusia yang sudah lahir. Pada saat sperma dan sel telur bertemu, mereka itu menjadi susunan yang lengkap dan sempurna untuk kemudian berkembang menjadi manusia dewasa. Tak perlu lagi ditambahkan sesuatu, kecuali waktu dan makanan. Setiap tingkat perkembangan, dari pembuahan sampai menjadi orang tua, hanyalah merupakan proses pematangan dari bagian-bagian yang sebenarnya sudah ada sejak pembuahan. Wah, sekarang saya paham Pak. Ternyata makna kemanusiaan kita bukan terletak pada hal-hal fisik yang bisa dilihat mata saja, tetapi juga segala potensi yang terus berproses dalam diri kita. Kalau begitu, aborsi memang perbuatan yang sangat jahat. Lalu, etanasia, apa maksudnya Pak? Etanasia adalah tindakan sengaja mengakhiri hidup seseorang tanpa rasa sakit. Biasanya dilakukan dengan alasan merasa kasihan dengan penderitaan korban. Ini sering juga disebut istilah mercy killing, membunuh dengan alasan kasihan. Pelakunya biasanya mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Mereka menyuntikkan zat tertentu ke tubuh korban supaya secara pelan-pelan meninggal, atau melepas semua alat kesehatan yang membantunya bertahan hidup. Jadi, apakah tidak boleh hidup diakhiri? Padahal orang itu, misalnya sudah sakit parah yang tidak bisa disembuhkan, hanya tinggal menunggu kematian, dan sangat bergantung pada orang lain. Bukankah itu menyusahkan keluarga dan orang-orang yang merawatnya? Memang korbannya umumnya mereka yang tidak tersembuhkan dari sakit. Dan, ajaran gereja tentang hidup jelas, yaitu hidup milik Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Karena itu, dilarang keras melakukan etanasia bagi orang-orang yang bahkan tidak ada lagi harapan sembuh dari sakitnya. Oh, kita tidak boleh menghalangi kehendak Tuhan bagi setiap orang ya Pak. Walaupun dia sakit, Tuhan sedang berencana kepada orang itu dan orang-orang yang merawatnya. Masuk akal, kalau etanasia dilarang gereja. Bagaimana dengan genosida Pak? Genosida, atau pembersihan etnis, adalah tindakan membunuh secara massal salah satu suku bangsa atau kelompok tertentu. Ini biasanya terjadi dalam situasi konflik atau perang. Pelakunya biasanya kelompok atau suku bangsa yang unggul atau menang dalam perang. Dalam sejarah sudah beberapa kali terjadi genosida, seperti Holocaust oleh Nazi di Jerman, gerakan Khmer Merah di Kamboja, pembantaian suku di Rwanda, perang etnis di Bosnia, dan perang saudara di Sudan. Korbannya adalah suku atau kelompok orang yang tak berdaya. Wah, kejam juga ya Pak. Semua orang dari pihak yang kalah akan dibunuh, anak-anak dan perempuan juga. Membunuh orang-orang yang tak bersalah sungguh keji. Bagaimana dengan terorisme dan narkoba? Apakah sudah bisa kamu jelaskan? Dua istilah ini sudah biasa saya dengar Pak. Terorisme, yaitu paham yang melakukan tindakan menyerang secara terencana dan terkoordinir untuk menimbulkan ketakutan dan kematian warga masyarakat. Pelakunya disebut teroris, yaitu orang-orang yang senang menyaksikan kebrutalan. Korbannya masyarakat sipil. Tepat sekali. Lalu, bagaimana dengan narkoba? Mengapa ini termasuk mengabaikan budaya kehidupan? Narkoba, yaitu narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya. Narkoba awalnya menimbulkan efek halusinasi, hiperaktif, dan depresif bagi pengguna, dan akan mengakibatkan ketergantungan, munculnya berbagai penyakit, dan pada akhirnya membawa kematian bagi pengguna. Umumnya pelakunya orang yang salah pergaulan, belum matang secara mental, terlalu ambisius dalam hidup. Kamu pintar nak, dan masih banyak lagi tindakan yang mengabaikan hidup. Saya sudah sebut tadi beberapa di awal, seperti pola hidup yang salah. Semua tindakan itu mengabaikan budaya kehidupan. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Semua perbuatan yang kita bicarakan tadi, mengakibatkan kematian sia-sia dan berlawanan dengan rencana Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan sangat amat baik. Kepadanya diberikan kemampuan akal budi dan kebebasan, untuk menguasai bumi dan segala isinya. Tuhan menghendaki manusia berkembang, seturut kodratnya sesuai tujuan penciptaannya, bukan membuat hidupnya sia-sia belaka. Kemudian, perintah kelima dari 10 perintah Allah sangat tegas. Jangan membunuh. Makna larangan ini, bukan terbatas pada melenyapkan nyawa, melalui eksekusi langsung.
Perintah ini menuntut penghormatan atas kehidupan manusia, dengan cara melindungi hidup dari kemungkinan-kemungkinan yang mendorongnya lebih dekat dengan kematian. Gereja secara tegas melarang untuk mengakhiri hidup dalam keadaan apapun. Manusia tidak berhak atas hidup, maka wajib untuk menjaga dan mempertahankannya. Bahkan sekalipun seseorang melakukan kesalahan berat, seperti membunuh, hidupnya tidak boleh dilenyapkan. Hidup itu milik Tuhan dan hanya Tuhan yang berhak atas nyawa manusia. Hidup bermakna karena selalu menyangkut tujuan kekal manusia. Oh ya Pak, apakah ada contoh tindakan Yesus membela dan mempertahankan kehidupan? Yesus merupakan tokoh terdepan yang membela kehidupan dan membudayakan cinta pada kehidupan. Beberapa contoh dapat kita lihat pada teks Matius 9 ayat 18-26 dan Matius 12 ayat 9-15. Bacalah dahulu kedua teks tersebut. Baik Pak. Kamu sudah baca dua teks tadi kan? Apa yang kamu temukan dalam teks tadi? Apakah Yesus memperjuangkan kehidupan? Dalam Matius 9 ayat 18-26, yang Yesus lakukan terkait memelihara hidup adalah, Yesus memegang tangan anak yang meninggal itu, lalu bangkitlah anak itu. Yesus menyelamatkan nyawa anak tersebut. Yesus menginginkan dia hidup, bukan mati. Selain membangkitkan anak yang meninggal, Yesus juga menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Sakit membuat seseorang semakin dekat dengan kematian. Maka, salah satu upaya mempertahankan nyawa adalah menjaga kesehatan. Bagus sekali. Bagaimana dengan teks Matius 12 ayat 9-15a? Apa yang dilakukan Yesus untuk membela kehidupan orang yang mati sebelah tangannya? Yang dilakukan Yesus terhadap orang tersebut adalah, Yesus memintanya untuk mengulurkan tangan, dan seketika tangannya menjadi sembuh. Dengan menyembuhkan tangan, Yesus membuat orang itu sehat kembali. Dengan sehat kembali, orang tersebut akan jauh dari kematian. Nah, bercermin dari sikap Yesus, teladan apa yang kamu temukan untuk dirimu sendiri terkait usaha membela kehidupan? Pelajaran penting yang akhirnya saya temukan adalah, dalam keadaan apapun, hidup harus dijaga dan dipertahankan. Caranya adalah memahami makna penting hidup, dan memelihara kesehatan jiwa raga. Jauhkan diri dari kematian dengan menjaga kesehatan diri. Jika sedang sakit, berusaha mencari pengobatan. Miliki pola hidup yang baik dan sehat agar tidak mudah sakit, seperti makan teratur, tidur teratur, menjauhkan diri dari pergaulan yang salah, dan sebagainya. Sekarang saya sungguh paham, hidupku bukan milikku. Apapun yang membuat hidupku dan hidup sesamaku terancam, harus kucegah. Sebaiknya aku mengisi hidupku dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Sekarang kita tiba pada refleksi untuk penilaian sikap, dan aksi untuk penilaian keterampilan. Ibu Teresa adalah salah satu tokoh yang sangat mencintai kehidupan, dan berjuang membela kehidupan. Bagi Ibu Teresa, hidup tidak cukup hanya dipertahankan, tapi juga mesti bernilai. Ia membaktikan hidupnya, hanya untuk membuat hidup orang bernilai, walau dengan cara yang sangat kecil. Supaya hidup bernilai, Ibu Teresa membuat sebuah untaian puisi reflektif. Bacalah nak, dan ajaklah teman-temanmu untuk merenungkannya. Teman-temanku sekalian, mari kita membuat hidup kita bernilai. Mari kita coba dengan bantuan puisi Ibu Teresa ini. Hidup adalah sebuah peluang, manfaatkanlah. Apakah kita sudah memanfaatkan hidup kita dengan baik? Dengan cara apa? Hidup adalah keindahan, kagumilah. Apakah kita sudah mengagumi hidup kita? Dengan cara apa kita kagumi hidup ini? Hidup adalah sebuah mimpi, wujudkanlah. Sudahkah kita wujudkan hidup kita dengan baik? Hidup adalah sebuah tantangan, hadapilah. Apakah kita sudah menghadapi hidup ini dengan optimistis? Hidup adalah sebuah kewajiban, penuhilah. Apakah kita sudah membuat hidup kita sebagai kewajiban yang harus dipenuhi? Hidup adalah penderitaan, atasilah. Dengan cara apa kita mengatasi penderitaan dalam hidup ini? Hidup adalah sebuah perjuangan, terimalah. Apakah kita sudah memperjuangkan hidup ini? Dengan cara apa? Hidup adalah sebuah tragedi, hadapilah. Apa yang kita lakukan untuk menghadapi tragedi dalam hidup ini?
Hidup adalah sebuah petualangan, jalanilah dengan berani. Dengan cara apa kita menjalani petualangan dalam hidup ini? Hidup ini terlalu berharga, janganlah hancurkan. Dengan cara apa kita menjaga hidup, agar tidak hancur? Nak, membela, menghargai, dan mengusahakan budaya kehidupan, harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Banyak cara bisa dilakukan. Salah satunya adalah, membuat kampanye dalam bentuk slogan atau poster. Buatlah slogan bergambar, yang bertema menghargai kehidupan dengan kata-kata sendiri. Begini contohnya, buatlah kata atau kalimat sedemikian rupa, sehingga berdaya memberi pengaruh sekuat mungkin kepada pembaca, sehingga mereka turut memelihara budaya kehidupan, dan mencegah budaya kematian. Kerjakan karyamu sekreatif mungkin. Baik, Pak.